Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke tutorial yang ke-9, yaitu pembuatan knob untuk bidang. Jadi untuk pembuatan knob di sini ini saya menggunakan shape fill yang terpisah dari bidang. Jadi saya membuat shape fill yang tipenya itu point itu, tapi bidang ini tipenya polygon. Jadi saya membuat shape fill yang tipenya point ini untuk membuat point. Jadi kenapa digitan bidang pada tutorial sebelumnya itu bebas, mau dari tengah dulu, mau dari pinggir dulu, mau dari mana aja tuh bebas, mau dari mana saja. Itu karena pembuatan knobnya ini saya menggunakan shape yang lain, yang tipenya adalah point. Oke, langsung saja saya ini kasih tutorialnya. Jadi sebelum kita membuat knob, kita buka dulu folder shape fill untuk pembuatan knob ini. Di sini dalam foldernya itu kita cek dulu folder penimbangannya. Ini kita harus tahu dulu di mana foldernya, seperti itu. Caranya diklik kanan, kemudian properties, setelah muncul kita pilih source. Nah ini folder penyimpanannya. Jadi kalau untuk di laptop saya nyimpannya saya ini di terus di folder ini folder Kinan Project Juice, kemudian folder ini folder project latihan, dan kemudian SHP NOP, kemudian ini filenya blok 001.shp. nih kita cari di katalognya dengan folder seperti ini. Katalog, pilih tadi, kemudian geomosaik, kemudian project latihan, kemudian SHP NOP. Nah ini filenya, ini adalah untuk pembuatan knobnya nih. Oke, jadi sebelum melanjutkan untuk pembuatan knob, langkah baiknya untuk shape fill ini kita kopikan dulu untuk blok 2-nya, blok 3-nya, dan seterusnya, seperti itu, biar tidak membuat shape fill baru lagi, biar cepat. Oke, caranya yaitu klik pada blok 001, kemudian klik copy, kemudian klik pada folder SHP knob, kemudian klik kanan, kemudian pilih paste. Nah, setelah di paste ini muncul blok 001 copy. Kemudian kita rename menjadi blok 002. Oke, begitu seterusnya gitu. Misal mau blok 3, copy lagi, rename lagi, blok 3, enter. Seperti itu. Oke, sekarang karena ini saya mempunyai 3 blok, jadi saya ini copy paste sampai 3 kali. Oke, sekarang cara pembuatan knobnya. Sebelum pembuatan knob, kita beli labeling dulu pada layernya. Klik kanan, caranya klik kanan pada blok 01, pilih properties, pilih tab label. Ini tab label. Ini cara menampilkan label dari shape fill. Pada tab caranya itu pada tab label, dan pilih label fitur in this layer, kita centang seperti ini. Kemudian text string pada label fill ini, pilih kolom mana yang mau ditampilkan, karena ini yang mau saya tampilkan adalah
FID. Jadi untuk menampilkan pertama sebelum jadi knob, ini yang ditampilkan adalah FID nya, bukan di knob nya. Kalau di knob ini kalau sudah jadi, tapi kan kita ini mau membuat knob, jadi kita yang tampilkan adalah FID karena knob nya belum kita buat, belum jadi seperti itu, belum ada knob nya. Jadi yang kita tampilkan adalah FID nya. FID kita klik, kemudian label besar hurufnya 8. Oke, langsung kita oke aja seperti itu. Oke. Karena ini knobnya belum ada, maka belum tampil. Oke, sekarang kita pembuatan knobnya. Caranya klik kanan, kemudian edit fitur, start editing. Pilih create fitur, kemudian klik blok 01 karena saya mau mendelete blok 01. Oke, kita bikin knobnya spiral. Nah, ini labelnya sudah muncul yang tadi kita buat, yang kita tampilin labelnya itu. Nah, ini. Tapi untuk di ArcGIS ini untuk pembuatan knob di ArcGIS ini dimulai dengan angka 0. Angka 0, 1, 2, 3. Akan tetapi nanti ketika dibuatnya knob, ini angka 0 kita jadiin angka 1. Jadi gak ada angka 0 lagi. Jadi angka 0 nanti kita convert menjadi angka 1. Terus angka 1 menjadi angka 2, angka 2 menjadi angka 3, angka 3 menjadi angka 4, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini FID ini hanya untuk perekaman datanya aja, perekaman knob otomatisnya lah, perekaman ID indeksnya, ID indeks secara otomatis. Tapi di ArcGIS ini dimulai dengan angka 0, tapi kita bisa memanipulasi 0 ini dijadikan angka 1 seperti itu, angka 1 jadikan angka 2 seperti itu, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan pembuatan knob lebih dahulu. 4. Nah, kita untuk pembuatan knob ini harus spiral ya, diusahakan harus spiral. Di spiral supaya hasilnya ini bagus. Dan ini knob ini harus di tengah-tengah bidang, tidak boleh knob ini di sini, ini tidak boleh, harus di tengah-tengah bidang. Kalau terlanjur seperti itu bisa kita kontrol Z. Kontrol Z atau bisa dihapus. Coba kita kontrol Z. Nah, itu kontrol Z seperti itu. Atau misal ini keliru di sini, kita bisa hapusnya. Nah, hapus seperti itu. Kita klik sini. Nah, di sini nanti akan otomatis 30-nya hilang. Jadi 31. Akan tetapi ketika nanti sudah di save edit, ini menjadi angka 30. Jadi angkanya berurutan kembali ya, sampai 3 di sini. Anda tahan di sini misal. Oke, kemudian kita save. Kan? Ini belum berubah ini, 29 langsung 31, harusnya 31 ini menjadi 30. Dan kita stop edit. Ini angkanya sudah berubah menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Ini jadi berurutan kembali seperti itu caranya. Di ini nomornya berurutan ini, coba mau ngedimel dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Padahal tadi ada yang sudah saya hapus. Nah, jadi yang ketika dihapus, dia indeksnya kembali ke atas gitu. Jadi yang misalnya dihapusin indeksnya ke 30, maka ketika dihapus, maka indeks yang ke 31 ini kembali ke atas menjadi angka 30, menjadi indeks ke 30, seperti itu. Oke, kita contohkan lagi blok yang kedua ya. Tadi sudah saya bikin blok yang dua.
tinggal ini ditambahkan ke sini, klik tahan pada blok 002 ini, saya pilih blok 002, terus kita tarik ke sini, kita drag. Oke, seperti itu. Kemudian edit fitur, start editing. Oh, kita bikin ini dulu sebelumnya, tampilkan labelnya dulu. Enggak, belum tampilkan labelnya. Dan untuk pembuatan knob, jadi kita harus mempunyai acuannya itu di batas bloknya. Oke, ini saya tampilkan labelnya dulu. Saya centang label ininya, label fitur in this layer. Kemudian kolomnya pilih FID, karena knobnya belum jadi, belum ada knobnya. Kita pilih FID, kemudian kita klik OK. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan knob ini acuannya harus ada batas bloknya supaya kita tahu, oh ini bloknya sampai sekian, batasnya sampai sekian. Jangan sampai kita bikin knob tapi melewati batas bloknya gitu. Jadi ke pembuatan knob itu harus sesuai dengan bloknya masing-masing. Blok 02, jadi ya knobnya selesai di, misal knobnya ya selesai sampai blok terakhirnya blok 02 itu. Ketika blok 03 ini nanti dimulai dengan angka 1 lagi, dimulai dengan angka 1 lagi, bukan dilanjutkan misal dari blok blok 2 angkanya ini dilanjutkan ke blok ketiga, ini tidak boleh. Jadi knob ini harus sesuai dengan bloknya masing-masing. Satu blok ini knobnya berhenti di situ terakhir, nanti blok 3 dimulai dari angka 1 lagi, atau dari mulai angka 1 lagi knobnya, seperti itu. Oke, saya lanjut ke pembuatan knob yang ke blok 2 ya. Oke, tadi labelnya sudah saya tampilkan, kemudian edit fitur, start editing. Oke, seperti ini. Kita bikin knobnya tuh spiral ya, blok 02 ya, jangan sampai ini salah pilih, jangan sampai salah pilih, nanti tersimpannya berbeda. Ini blok 01, blok 02 dimulai dengan angka 0. Oke, terus kita bikin spiral ya. Oke, karena ini kita langsung ke sini aja. Seperti itu. Nah, misal ini salah di sini. Nah, salah. Ketika ini kita Ctrl Z, yang ke 18 itu kita Ctrl Z. Ini sama aja menghapus. Ketika klik lagi ketika kita klik lagi pada bidangnya, nah ini menjadi ke 19. Nah, indeks ke 18 tadi sudah ke Ctrl Z. Ctrl Z itu artinya dihapus, seperti itu. Jadi indeks ke 18 itu sudah terhapus. Nah, yang terekam adalah indeks ke 19 nya, FID yang ke 19. Tapi ketika nanti sudah di save edit dan stop edit, ini angka indeks ke 19 ini menjadi naik ke atas, jadi nilai angka indeks yang ke 18. Oke, kita lanjutkan seperti ini. 21, 22, oke, 6, 7 dan 29, selesai. Nah, ini perhatikan ya, ini tadi 17 langsung 19, harusnya yang 19 ini 18. Coba kita save edit, kemudian kita stop edit. Nah, berubah 17, 18, 19 seperti itu. Jadi angkanya naik 1 karena indeksnya tadi terhapus 1. Oke, seperti itu caranya untuk pembuatan knob. Oke, sekarang saya lanjut untuk knob yang ketiga atau yang blok 3. Caranya seperti tadi, blok 003 adalah SHP shape fill yang blok 003. Kita drag, tarik ke, masukkan ke sini ya, blok 03. Kemudian kita tampilkan labelnya, klik properties, klik properties, kemudian kita centang ini labelnya, kemudian pilih label fillnya, pilih
FID. Karena yang mau kita tampilkan FID nya terlebih dahulu, karena knobnya belum ada. Kemudian klik OK. Oke, setelah itu start edit fitur, start editing. Oh ya, ini warnanya kita bedain ya biar terlihat jelas perbedaannya. Oke, nanti yang blok 3 ini knobnya warna hijau. Oke, kita create fitur, kemudian klik pada layer blok 003 tipenya point. Oke, kita mulai dari angka sini, dari angka 1. Ini ini yang terakhir, save edit, kemudian stop edit. Oke, ini baru FID indeksnya, belum ke knobnya. Sekarang kita bikin knobnya. Caranya seperti ini. Baru kita bikin knobnya ini. Caranya di layer blok 01. Jadi kita bikin knobnya tuh satu-satu terlebih dahulu ya. Jadi satu per satu blok dulu. Saya bikin di blok 01 dulu. Blok 01 klik kanan, kemudian open atribut tabelnya. Nah ini dia, ini caranya seperti ini. Oke. Ini dia FID nya, ini dimulai dengan angka 0 ini angka 0, kemudian angka 1, kemudian angka 31. Oke. Untuk pembuatan knob ini jangan sampai ada yang terselect seperti ini ya, harus kosong terseleksi. Ini kan 1 off 32, harusnya ini 0 ini, jangan ada yang terseleksi biar semuanya terbuat semuanya ini jadi semuanya ini langsung sekaligus gitu, enggak satu-satu. Oke. Caranya klik selection aja. Nah ini 0 ini. Kalau sudah 0 kita mau bikin knobnya. Oke, caranya pertama adalah pada kolom di knob, klik kanan pada pada nama kolom di knobnya ini, pada sini nama kolom di knobnya diklik kanan, kemudian pilih fill calculator. Oke, dalam fill calculator ini adalah merubah dari angka 0 menjadi angka 1, angka 1 menjadi angka 2, angka 2 menjadi angka 3, angka 6 menjadi angka 7, seperti itu. Caranya adalah FID ini diklik pada FID ini, klik 2 kali ya, kemudian klik tombol plus dan kemudian kita ketikkan angka 1. Oke. Ini artinya FID ditambah 1, FID yang di sini. Berarti artinya FID tambah 1 artinya 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1 menjadi plus 1. Oke, kita klik OK. Nah ini dia, inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya 0 menjadi angka 1, 6 menjadi 7, 22 menjadi 23, 31 menjadi 32. Oke, di sini yang jelas 0 off 32 selected. Nah, berarti ini pas 32. Di sini kan 31 karena ini dimulai dengan 0, tapi di sini 32 karena ini sudah dimulai dengan angka 1. Ini baru sudah benar. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita dapat sudah kita mengkonversi dari 0 menjadi angka 1, kemudian kita bikin knob panjangnya. Caranya gimana bikin knob panjang? Perhatikan ini jangan sampai ada terseleksi ya. Ini 1 ini nggak boleh, harus 0 dulu ininya. Klik selection 0. Oke, kemudian kita klik kanan pada nama kolom di knob, kemudian pilih fill calculator. Ini kosongin dulu, clear darahnya berkosong. Ini caranya adalah pertama petik 2 atas, kemudian kita masukkan kode provinsinya dulu. Misal di sini kode provinsinya 35. Setelah kode provinsi, kode kabupaten. Misal di sini kabupatennya adalah
25 gitu. Kemudian setelah kabupaten, kecamatan. Nah, kecamatannya misal nomornya 009. Nomor kecamatan itu 3 digit. Kecamatan itu 3 digit ya. Di provinsi itu 2 digit, kabupaten 2 digit, kecamatan 3 digit. Setelah kecamatan ini kode desa. Kode desa itu 3 digit. Nah, misal di sini contohnya adalah 015 di 3 digit. Ini 35. Ini kode provinsi 2 digit, terus kode kabupaten 2 digit. Kemudian kode kecamatan 3 digit 009. Kemudian kode desa 3 digit 015. Oke, kemudian tutup dengan petik 2. Oke, setelah tutup petik 2, kita tambahkan dan di sini. Dan simbol, bukan dan teks tapi dan simbol. Nah, dan seperti ini. Kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi petik 2. Kemudian bloknya. Nah, ini blok berapa tadi? Blok 001 misal. Blok 001. Nah, ini tutup dengan petik 2 lagi. Seperti itu. Nah, ini artinya ini kode kode provinsi sampai kode desa, kemudian ditambah digabung dengan kode blok seperti itu. Kemudian digabung lagi dengan simbol dan ini digabung namanya. Nah, digabung lagi dengan knob. Knob untuk pembuatan knob sendiri. Knob ini ada 4 digit. Nah, sementara yang di sini adalah 1 digit. Maka kita bikin kode di sini supaya knobnya menjadi 4 digit, yaitu dengan cara ini klik string, kemudian cari right. Nah, ini right klik. Nah, pakai rumus right. Kemudian kita masukkan petik 2 atas, kemudian masukkan 04 kali, kemudian tutup dengan petik 2 lagi, kemudian klik simbol dan, kemudian klik setelah dan klik di knob. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi ini kodenya adalah menggunakan fungsi right, ya kan, fungsi right. Di dalam fungsi right kita tambahkan 04 kali untuk menggabungkan nomor yang ada di kolom di knob. Nah, ya, dalam kolom di knob. Jadi intinya kita beli maksimal batasan itu 4 digit. Di kolom di knob ini batasan 4 digit. Nah, dari 4 digit 0 ini kemudian kita gabungkan, tambahkan angka-angka yang ada di dalam kolom di knob ini. 1 misalnya, 1 ditambahkan 00004 kali ditambah 1 menjadi 00001 seperti itu. Kemudian 2 menjadi 00002. Misal 010 berarti 0010 seperti itu. Ini fungsi reg-nya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita membuat kode untuk knob 4 digit, kemudian kita tambahkan setelah knob itu 0. Oke, dan petik 2 0. Tutup dengan petik 2 lagi. Jadi ini adalah kodenya untuk pembuatan knob. Oke, setelah itu kita klik OK. Nanti hasilnya akan menjadi knob panjang dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Oh iya, ini ada keliru sebentar, ada kesalahan sebentar karena untuk pembuatan file calculator ini kita harus start edit dulu di sininya, di blok ini, di layarnya harus di start edit dulu. Kalau nggak di start dia tidak bisa, harus start edit dulu. Setelah di start edit baru kita klik kolomnya, kemudian file calculator. Nah, ini kodenya masih ada, kemudian langsung kita oke aja.
Oke, kita cek apa errornya. File kalkulator. Mungkin berarti di sini ada kode yang belum pas. Oke, ini kesalahannya di sini. Oke, nah ini kesalahannya, jadi ini harus ada koma 4 nya. Ini dia. Nah, jadi ini yang menentukan bak digitnya tuh di sini. Jadi kita menyediakan 04 kali karena batas maksimumnya 4 digit gitu kan. Batas maksimumnya adalah 4 digit. Kemudian yang di 4 digit itu yang ditambahkan adalah di knob-nya, kolom di knob. Di dalam kolom di knob kita tambahkan dengan 04 digit. Nah, kemudian koma 4 ini adalah hasilnya ini adalah 4 digit. Ini bisa juga di hasilnya misal 3 digit gitu. Bisa juga misal di sini 3, hasilnya 3 digit nanti, meskipun di sininya 4. Nah, karena di sini 3 menjadi hasilnya 3 digit. Misal di sininya 2. Nah, berarti nanti cuma jadinya 2 digit gitu. Nah, jadi ini diisi dengan 4 digit. Oke, ini cara pembuatan knobnya. Mungkin mudah-mudahan ini benar kodenya seperti ini. Kemudian kita klik oke. Mudah-mudahan nggak error ya. Klik oke, dan ini berhasil, tidak error. Ini adalah knob panjangnya. Knob panjangnya untuk blok 001. Knob panjangnya sudah jadi. Kemudian kita ke knob blok 002. Oke. Dan knob 1 udah jadi ke blok 002. Open atribut tabel. Oke. Cara pembuatan pertama adalah konversi dulu, mengkonversi dari A0 menjadi angka 1. Dan ya, kita klik kanan pada kolom di knob, pilih file kalkulator, kemudian pilih kolomnya FID, ini kolom FID ini klik 2 kali, kemudian tambah 1. Oke, seperti itu. Ini untuk mengkonversi 0 menjadi angka 1 dan 1 menjadi angka 2. Oke, kita klik oke. Nah, ditambah seperti ini, menjadi seperti ini. Terakhir, nah ini 28 menjadi 29 sesuai dengan ini. Ini filenya ada 29 data. Oke, setelah itu baru kita buat knob panjangnya. Ini baru knob 1 digit. Kita bikin knob panjangnya itu 4 digit. Oke, caranya seperti tadi. Nah, tinggal kita copy aja yang tadi itu. Ini caranya. 35 kode provinsi, 25 kode kabupaten, 009 kode desa, 009 adalah kode kecamatan, 015 adalah kode desa. Kemudian dan 001 ditambah ini bloknya. Tapi di sini bloknya bukan 01 tapi ini blok 002. Berarti ini kita ganti blok 002 seperti itu. Kemudian kita masukkan dan kami masukkan rumus untuk pembuatan knob 4 digitnya. Nah, ini jangan sampai lupa. Tadi kelupaan gak dikasih koma 4. Seperti ini. Setelah dikasih koma 4 untuk 4 digit, kemudian kita tambahkan 0 di belakangnya. Kita copy aja. Setelah itu kita oke. Oke, berhasil untuk pembuatan knob panjang di blok 002. Blok 002. Oke, telah berhasil. Sekarang kita pembuatan knob panjang di blok 003. Caranya sama seperti tadi. Kolom knob, file kalkulator, kemudian FID tambah 1 untuk konversinya. Kemudian ketik oke. Kemudian file kalkulator lagi, ininya dihapus atau clear. Kemudian masukkan kodenya tadi. Kodenya. Nah, bloknya untuk blok ini diganti karena ini mau pembuatan blok 003 ini, blok 003 ini. Nah, maka ini sesuaikan dengan bloknya 003 seperti itu. Kemudian klik oke. Oke, maka jadilah knob panjang seperti itu. Cara membuat knob panjangnya seperti itu. Oke, sekarang adalah memasukkan knob yang sudah jadi ini knob yang sudah jadi ini kita gabungkan menjadi satu.
kita gabungkan menjadi satu dulu. Ini blok 1, blok 2, blok 3 ini kita gabungkan menjadi satu. Oke, caranya adalah kita masukkan ke folder penyimpanannya ini dulu. Kita cek folder penyimpanannya seperti kemarin. Ini save file, ini folder penyimpanannya ini folder penyimpanannya untuk di laptop saya. Teman-teman nanti kita disesuaikan foldernya mana, dicari itu. Ini adalah foldernya seperti ini sampai blok 001. Nah, cari ini foldernya dari di folder Geomozaik, kemudian folder project latihan, kemudian SHP NOP, kemudian blok di sini. Ini folder penyimpanannya. Oke, untuk penggabungan knobnya kita harus membutuhkan subfile baru. Daripada kita membuat subfile baru, kita mending copy aja subfile yang sudah ada. Misal blok 01 ini kita copy, kemudian kita paste di folder SHP knob, klik kanan paste. Ini 01 kita rename misalnya. Jadi di sini semua knob misalnya namanya semua knob. Oke, semua knob. Kemudian kita tarik atau kita masukkan ke map, ke arc mapnya, taruh di sini, taruh pada atas dulu lah. Terus sini. Kemudian kita start editing. Oke, karena tadi ini kopian dari blok 01, maka ini ada isinya blok 01, tapi kita mau kosongin terlebih dulu. Karena ini mau untuk penggabungan, jadi kita kosongin dulu. Cara ini klik select semua, switch selection, ini terselect semua, ini 32 or 32 selected, ini udah terselect semua. Baru kita pilih delete selected, kita hapus datanya terlebih dahulu untuk di kalau di SHP di layer semua knob hapus dulu. Oke, kemudian save edit, stop edit. Oke, seperti itu. Kemudian kita masukkan knobnya ini, knob 3 blok ini. Ini belum masukkan ke 3 knob ini, 3 blok ini menjadi satu di layer semua knob. Oke, caranya di semua knob ini kita start editing terlebih dahulu, kemudian kita blok ini semua tapi ini kan ada banyak layer yang itu ya, jadi kita matikan dulu saja kecuali layer pembuatan group atau layer blok seperti ini. Kita matikan dulu aja layernya untuk folder digitasi, folder group digitasi, matikan dulu. Maka yang tampil adalah layer knobnya saja. Jadi itu cuman ini. Oke, karena ini sudah dimatikan. Setelah itu kita zoom to layer, biar terzoom semua, dan kita zoom out seperti itu. Kemudian kita select all, kita blok select all, kita blok seperti ini. Setelah terselect semua, kemudian kita copy. Tadi sudah ada copy, sudah ada proses copy-nya nih. Ini sudah 100%. Kemudian kita matikan ini layer grupnya, layer grupnya kita matikan. Kemudian kita klik kanan pada mapnya, pada map view-nya. Kemudian kita klik kanan, pilih paste. Di sini pilih layer semua knob ini, layer semua knob di sini. Karena ini kita masukkan ke sini, maka kita pilih layernya semua knob. Kemudian pilih OK. Maka di layer semua knob ini sudah mempunyai knob globalnya, knob semua daripada bloknya seperti itu. Kita cek ya, di semua knob ini sudah masuk knob-knobnya semua. 87 selected, berarti ada 87 knob seperti itu. Dan kita simpan, save edit dan stop edit. Oke, seperti itu untuk menggabungkan semua knobnya. Kemudian knob yang ada di sini, knob yang ada di layer semua knob kita masukkan ke bidang DHOP nya. Kita masukkan ke bidang DHOP. Akan tetapi sebelum kita masukkan ke bidang DHOP, kita cek dulu apakah
apakah knob ini sudah sesuai dengan bidangnya atau belum. Maksudnya seperti ini. Coba kita buka dulu layar bidangnya, kemudian open attribute tabel. Nanti kita ketahuan ini ada berapa file sih yang ada di layar bidang ini. Ada 87 selected, berarti ada di sini ada 87 otomatis, berarti yang di semua knob harus ada 87 biar sama gitu. nggak boleh di layar bidang ada 86 misal, terus di semua knob di knob semua gabungan knob ini ada 87, itu tidak boleh. Ini bidangnya ada 87, coba kita cek di semua knobnya, layar semua knob ada berapa filenya. Ada 87 selected, ini berarti sudah match ya kan. Ini sebelum kita masukkan knobnya, kita cek dulu apakah knobnya sesuai dengan bidangnya atau belum. Kalau misalnya udah sesuai, kita cek untuk yang kedua kalinya. Caranya adalah seperti ini. Pada layar bidang DHOP, kita open atribut tabelnya kan. Setelah open atribut tabel, kita pilih join. Ini kita mau ngecek knobnya ini sudah sesuai dengan bidangnya atau belum. Barangkali ada gitu, totalnya sama 87, akan tetapi ada bidang yang tidak sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan koordinatnya gitu. Maksudnya gini. Nah, ini coba saya tampilkan bidangnya ya. Begini. Takutnya ada knob di sini bisa ada yang double gitu. Nah, coba saya bikin yang double ya. Data double lah di sini. Ini semua knob saya kasih double di sini. Nah, ini seperti ini. Save edit, stop edit. Ini kan nggak kelihatan. Tapi nanti di sini ada perbedaannya. Di sini bidang ini ada 87 selected, dan di semua knob ini ada 88 selected. Nah, ini untuk pengecekannya seperti itu. Nah, misal ini 80 sudah 87, misal 87 sama, tetapi knobnya ada yang double gitu. Nah, ini tadi kan yang double di sini. Kemudian saya hapus lagi yang double. Yang double saya hapus. Nih, yang ini saya hapus. Yang tidak ada knobnya ini kan yang penambahan, coba saya hapus. Kemudian di sini misal kelewatan tidak dinobin tapi dia gabung di sini. Nah, ini ada dua di sini. Nih, di sini kan knobnya kosong ini, tidak ada knobnya. Nah, tapi di sini ini ketitik dua kali, ke titik knob dua kali di sini. Nah, coba ya kita save dulu, stop edit. Nah, coba kita cek. Ini 87, filenya 87 sama dengan bidang DOB juga 87, sudah sama, totalnya sudah sama. Akan tetapi ini punya kasusnya berbeda. Kasusnya ini di sini belum ternopi dan di sini knobnya ada dua. Nah, itu cara pengecekannya menggunakan join seperti ini. Kita cek dulu ya, nanti ketahuan ini yang belum ternopi ketahuan dan yang double ini ketahuan. Oke, kita cek caranya seperti ini untuk pengecekan itu di join. Sama open atribut tabelnya, kemudian pilih ini tabel option, pilih join, klik join, pilih ininya tuh, join data from another layer based on the spatial location. Jadi kita join berdasarkan lokasi, berdasarkan koordinat. Kita join tadi kan yang kita join adalah bidang ini kan, bidang DHOP ini bidang DHOP, ini layarnya, layar bidang DHOP. Layar bidang DHOP mau di join dengan semua knob. Nah, ini pilih location, di sininya pilih semua knob. Pilih semua knob karena ini mau di join ke layar semua knob. Terus pilih di sininya sum untuk mengetahui hasilnya ini masih ada yang double atau masih ada yang belum ada knobnya gitu. Kemudian setelah pilih sum, pilih folder hasil penyimpanannya ini.
hasil penimbangannya misal di sinilah misalnya. Hasil penimbangannya misal di saya ini aja bikin ini nih di sini misal saya isi hasil penimbangannya dan di dalam sini aja, kemudian pilih cek knob, kasih nama 1 gitu, karena kemungkinan cek knobnya itu mungkin sampai 2 kali atau 3 kali seperti itu. Cek knob 1, kemudian kita save, kemudian klik OK. Close. Ini cek knobnya sudah muncul, ini cek knobnya ini sudah muncul hasilnya. Supaya kita open atribut tabelnya. Untuk pengecekannya ini kita arahkan ke kolomnya, itu ke kolom count. Nah ini ada kolom count. Kolom count ini hasil dari sum itu tadi, hasil dari join itu tadi, ini countnya ini hasil dari join. Kemudian kita sort ini sort ascending coba. Ini ada 0, ini ada 0, ini 0 ini berarti belum ternopi. Oke, kemudian kita sort ascending. Nah di sini ada 2, countnya 2, totalnya ada 2, berarti totalnya ini total daripada titik knobnya. Titik knobnya tuh di satu bidang ini ada 2. Kita coba cek ya. Mana yang terselected? Ini yang terselected 2 ini. Ada 2 knob di sini tadi. Coba knob lahirnya ini kita taruh atas saja biar kelihatan. Ini ada count 2. Kalau yang lainnya kan countnya 1 kan, totalnya 1 karena 1 knob. Kalau yang ini yang terselected ini yang warna biru, coba kita zoom to selected. Ini ada 2 knob di sini, makanya ini akan terdeteksi bahwa di sini ada dua hasilnya, ada 2 value, ada 2 knob seperti itu. Kemudian kalau kita tadi yang di ascending, ini ada 0 ini berarti belum ada isinya, belum ada knobnya. Kalau yang lainnya 1 kan sudah terisi 1, yang ini harusnya terisi 1 tapi di sini masih 0, karena itu tadi belum dikasih knob. Itu ketahuan, yang belum di knob itu ketahuan dari sini, hasilnya 0 ataupun kosong lah, seperti itu. Jadi ketahuannya di sini. Oke, kalau sudah ketahuan, misalnya 0-nya di sini, kita bikin knob di sini 1 gitu. Misalnya ada yang 2 tadi. Ini ada yang 2 tadi itu. Yang sini kita hapus, kita tambahkan ke 1 knob di sini. Misalnya ini kita hapus ya kan, kita hapus atau kita tambahkan, terus kita tambahkan knob 1 di sini, seperti itu. Atau kita geser aja, karena ini tadi saya contohnya adalah saya geser aja. Maka ini saya kembalikan lagi ke sini. Tinggal digeser aja seperti itu. Oke, ini knob yang bidang ini. Coba kita save edit dulu, kemudian stop edit. Kemudian dari cek knob ini kan cek knob ini warna biru ini cek knob. Kemudian kita cek lagi sudah benar apa belum. Kita cek. Ini perhatikan ini nanti. Ini countnya ini kan count saja. Kita cek lagi. Nanti ada countnya muncul lagi. Ini kita cek lagi di layer cek knob 1, dicek ke sama semua knob. Pilih sum. Oke, kemudian pilih folder penyimpanan. Setelah itu klik kasih nama, misal di sini cek knob 2 seperti itu. Ini ada cek knob 2, kemudian pilih save kembali. Oke, ini cek knob 2 nya sudah muncul. Kita remove aja cek knob 1 nya, terus cek knob 2 nya kita arahkan ke bawahnya. Oke, di cek knob 2 kita buka tabelnya, atribut tabelnya, terus kita cari count yang di belakang. Ini ada count. Di sini countnya ada 2, tapi bedanya di sini cuma count, di sininya ada count 1.
count ini hasil dari check knob yang pertama. Check knob pertama itu memunculkan count, terus check knob yang kedua ini memunculkan count di chord 1 seperti itu. Oke, coba kita cek di count 1 ini short ascending ini sudah nggak ada nolnya. Kemudian short descending, nah ini juga sudah tidak ada nol tuanya, jadi semuanya sudah satu semua seperti itu. Kalau yang di count sebelumnya ini kan ada nolnya, ya kan, tapi karena tadi ini yang di knob di sini sudah saya geser ke sini, jadi sudah terisi satu seperti itu. Kemudian tadi di count ini ada juga duanya, tapi di sini sudah nggak ada duanya karena tadi yang dua di sini sudah saya geser, sudah saya pindahkan ke sini seperti itu. Jadi istilahnya itu kalau sudah satu semua ininya, countnya sudah satu semua, berarti knobnya ini sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, seperti itu. Bila sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing, baru kita join itu hasilnya. Ini di check knob 2 ini kan hasil join yang pertama. Nah, kemudian check knob 2 kita klik open attribute tabelnya. Atau kalau nggak di check knob 2 kita klik ini di bidang DHOP kita klik kanan open attribute tabel. Nah, kemudian kita masukkan knobnya ke sini, knobnya yang di semua knob kita masukkan ke layar bidang DHOP. Caranya itu adalah di join sama seperti tadi waktu pencarian ngecek knob, di join, kemudian pilihnya op special location, kalau layarnya semua knob seperti ini. Kemudian yang di sini yang dicetak adalah ini X polygon untuk menampilkan hasilnya. Oke. Kemudian kita pilih folder penyimpanannya. Oke. Nah, di sini kita kasih nama bidang gitu, bidang knob atau bidang D knob gitu ya, D knob. Ini artinya bidangnya sudah ada di knobnya. Oke, kemudian kita save, simpan. Hasilnya adalah di sini bidang D knob. Ini yang akan kita pakai. Ini jadi yang bidang DHOP ini sudah kita nggak dipakai lagi. Yang kita pakai adalah bidang DHOP. Coba kita lihat bidang DHOP. Ini tampilkan. Nah, ini D knobnya kan masih kosong nih, D knobnya masih kosong. Kemudian kita isikan. Ini knobnya. Ini semua knob di knob. Jadi ini ngambil dari data dari layar semua knob. Yang diambil adalah D knobnya. Muncul seperti ini. Oke, kalau sudah muncul ini tinggal kita masukkan ke D knobnya ini. Klik D knob, klik kanan D knob, kemudian pilih file kalkulator, isi dengan ini D knob 1. D knob 1 itu yang mana? Yang ini D knob 1. Ini D knob 1. Karena ini namanya sama-sama D knob. Ini kan D knob. Dan ini juga D knob, tapi di layar semua knob. Coba kita lihat propertiesnya. Nah, ini. Jadi aliasnya itu semua knob underscore D knob. Tapi name-nya itu D knob 1. D knob underscore 1. Makanya kita isi tadi di sininya. Knob D knobnya diisi dengan D knob 1. Isinya sini. Kemudian kita klik OK. Oke, knobnya sudah masuk ke bidang-bidangnya. Oke, sekarang kita hapus yang sudah tidak diperlukan lagi. Ini FID yang dari joinnya itu kita tidak perlukan lagi, kita delete. Kemudian semua knob di knob kita delete juga, dan distance ini juga tidak diperlukan, kita delete file aja dan yes. Oke, seperti itu pembuatannya. Oke, ini knob panjangnya. Untuk menampilkan ini untuk di DHOP knob pendeknya itu 4 digit, yaitu caranya seperti ini. Klik kanan pada kolom D knob, klik kanan pada kolom D knob,
pilih file kalkulator. Nah, di sini pilih string, kemudian MID ini mid, isi dengan kolom denob, isi 14 4, maka nopnya akan menjadi 4 digit. Oke. Jadi 4 digit seperti ini. Oke ya. Dan semua sekarang saya coba mencari luas ini. Ini kan luas ini masih ada yang 0 ini luasnya. Ini luasnya masih ada yang 0. Coba kita shoot ascending biar kelihatan nolnya. Nah, ini masih ada 0 nih. Nah, gimana caranya untuk mencari luas? Mencari luasnya yaitu diklik selected pada bidangnya itu. Nah, ini bidang yang enggak ada luasnya. Nah, ini bidang yang ada luasnya. Terus kita tambahkan luas. Oke. Nah, kalau ada yang bidang yang di selected, lebih baik kita masuk ke show selected record. Yang di show ini cuma satu data aja. Oke, setelah itu baru kita rumus untuk luasnya. Luas bumi kalau kotor, bukan file kalkulator tapi luas bumi, pilih file kalkulasi geometri, pilih area, kemudian pilih square meter atau meter, kemudian kita klik OK. Nah, maka luasnya akan muncul seperti ini. Luasnya sudah muncul. Kalkulasi geometri square meter. Oke. Nah, luasnya sudah muncul. Kemudian kita angka desimalnya kita rapikan atau kita hilangin dengan cara properties. Pilih numerik, ininya dinulkan, mesinnya pad with 0, kemudian OK, apply dan OK. Oke, ini sudah tambahan luasnya. Oke, jika knobnya ini sudah masuk, sudah muncul dan luasnya juga sudah lengkap, maka sudah bisa untuk melakukan pengoperasian DHOP ataupun sebab. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pembuatan knobnya, dan mudah-mudahan tutorialnya ini bermanfaat. Mungkin ini sesi yang terakhir ya. Mungkin untuk tutorial selanjutnya ini sesuai request saja. Ini untuk tutorial pembuatan peta pejamih bangunan menggunakan ArcGIS. Mungkin cukup sampai di sini, dan mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Dan apabila ada sesuatu yang belum paham, bisa tanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.